Bercinta biar bisa menghasilkan uang, bisa tidak Kak Keke? Hello, hai teman-teman, kembali bersama saya Keke Ardiasa. Nah, seperti biasa saya ingin mengucapkan selamat pagi, selamat siang, dan selamat malam. Dan di vlog saya kali ini saya akan membahas tentang hashtag pendapat Keke. Ya, kemarin di status YouTube saya mengeserkan tentang permasalahan cinta, entah itu dengan gebetan, entah itu dengan pacar, atau dengan siapapun orang yang kalian sayang, ataupun kalian yang sedang targetkan untuk PDKT. Nah, kenapa sih saya mengeserkan hal ini? Apakah karena saya menjadi raja cinta, atau saya menjadi orang yang paling ahli dalam percintaan? Tentu saja tidak, tentu saja tidak. Kebanyakan channel YouTube saya, kalau dari analitiknya, ya usianya adalah 18-23 tahun. Itu sih yang kebanyakan ya. Jadi menurut saya di usia segitu, biasanya itu adalah masa-masa yang masa memilih menemukan sebuah pasangan yang mereka inginkan, yang mereka dambakan. Walaupun kenyataannya gak ada. Ya walaupun kenyataannya nggak semudah itu ya, seperti mencari Indomaret, nyebut merek ya. Ya tapi mau gimana lagi, kenyataannya memang begitu kak. Indomaret ada di mana-mana, nggak seperti jodoh kita yang susah banget nyarinya, iya kan? Ya maka dari itu permasalahan cinta sangat kompleks sekali dan sangat banyak sekali permasalahan. Ada yang lucu, ada yang menyakitkan, ada yang sedih, senang, nah bercampur kayak gado-gado, campur-campur. Nah maupun saya ataupun kalian, masalah percintaan pasti ada aja liku-likunya, termasuk saya juga. Nggak semuanya permasalahan cintanya mulus. Jadi kalau saya menge-sharekannya bukan berarti saya paling ahli, saya juga banyak hal yang menyakitkan. Ya tapi di sini kita sharing, siapa tahu kita bisa memecahkan permasalahannya. Iya nggak? Iya nggak? Kalau nggak ya iya. Udah jangan banyak bacot, oke? Yuk mulai. Nah jadi di sini sudah saya kumpulkan ya, jadi beberapa pertanyaan dari kalian. Yuk langsung saja kita bahas satu persatu. Yang pertama itu dari Syam Syukron. Beli tentang cowok cuek susah banget luluhnya, itu kenapa ya? Nah kalau kata kalian nih para cewek, kalau kalian menemukan cowok yang susah diluluhkan, mungkin dianya aja yang kayak batu ya kan. Jadi susah luluhnya. Enggak ya, jadi pendapat saya tentang cowok cuek itu bisa aja ada dua. Karena yang pertama mungkin adalah memang karakternya cuek. Yang kedua mungkin aja dia malu-malu. Jadi sebenarnya bisa dibedakan sih ya. Kalau memang dia karakternya seperti itu, jadi semua orang juga menanggapinya orangnya memang cuek. Tapi jika misalnya nih cuma kalian aja yang dicueki, belum tentu. Bisa aja dia tertarik sama kamu tapi dia malu atau suatu kondisi yang tidak bisa menanggapimu. Begitu. Tetapi saya bilang begitu bukan berarti memberikan harapan seperti saya langsung kalian berpikir, sepertinya aku ditaksir dia. Nggak tentu. Kalau masalah cowoknya cuek, artinya dia belum tertarik sama kamu. Jadi ada dua kemungkinan juga. Dia bisa jadi tertarik sama kamu, juga nggak bisa tertarik sama sekali. Kalau kamu pengen buat dia tertarik, nah sarannya ya itu tergantung pesona kalian lagi para cewek. Tapi kalau misalnya kayak yang pertama saya bilang lagi, karakternya ya memang cuek, kayaknya kalian nggak usah terlalu baper deh. Ya udah, kalian cocok nggak sama sifat cueknya ya monggo dicari. Kalau nggak cocok ya monggo cari es krim aja yang mudah luluhnya, iya kan? Ya jadi kalian para cewek yang sedang dicuekin sama cowoknya ya atau gebetannya ya monggo, seperti yang saya bilang, mungkin ada bisa tertarik dengan kalian, bisa juga nggak tertarik sama kalian, tergantung pesona kalian lagi. Masih bisa ada harapan kok, tapi bisa juga nggak ada harapan. Ya kasihan. lah kok malah ngece? Nggak ya, bercanda ya teman-teman. Ya pokoknya begitulah, semangat untuk berjuang, semoga bisa meluluhkan ya, pelan-pelan aja. Iya. Tapi nggak dapet ya. Terus kemudian dari Safa Gadis Utami, Kak emang bener ya kalau cowok Hindu nih boleh nikah sama siapa aja, non Hindu atau beda kasta, tapi ceweknya harus ikut Hindu. Lagi-lagi kalau masalah terkait keagamaan ya memang agak sangat rumit ya menurut saya ya. Kalau dari Hindu sih sebenarnya ya menurut saya semua umat itu atau semua beragama itu menginginkan supaya bisa sesama imannya ya atau sesama agama ya, supaya nggak ribet seperti ini. Tapi jika memang kondisinya seperti itu, biasanya di Bali ya memang sih kadang biasanya yang penting bisa ikut si cowoknya gitu loh, masih bisa diterima gitu biasanya. Karena cowok di Bali itu sangat penting sekali digunakan untuk meneruskan budaya dan leluhurnya seperti itu. Jadi kalau misalnya cewek yang ikut dan ada yang penting lagi, karena biasanya di Bali itu budayanya adalah cewek yang ikut cowok seperti itu. Jadi misalnya mungkin kalau misalnya yang cewek ikut yang cowok ya masih bisa ada harapan seperti itu loh. Walaupun mungkin juga kadang nggak ada harapan seperti itu. Tergantung lagi itu ke keluarganya masing-masing. Begitu. Iya begitu kalau udah masalah urusan agama, iya. Angel angel. Kemudian dari ini Kadek Sinta Dwi Lestari. Halo Sinta.
Pendapat Beli Keke tentang cowok yang suka ngeghosting apa? Nih ya, bagi kalian cowok yang suka ngeghosting, kalian ini jangan sok-sok jual mahal lah ya. Ajarin ilmunya bisa lah. Ya jadi begini ya, kalau cowok suka ngeghosting, sebenarnya nggak cowok aja sih, cewek juga suka ngeghosting. Dan pendapat saya tentang cowok yang suka ngeghosting ini adalah sebuah istilah baru aja. Kalau zaman dulu yang kita ketahui ataupun dulu-dulu biasanya itu adalah PHP, pemberi harapan palsu. Iya kan? Sama aja ngeghosting itu juga begitu. Kayak iya, kayak enggak gitu loh. Kayak dia datang seperti memberi harapan, tapi kadang datang nggak seperti memberi harapan. Begitu. Jadi kalau pendapat saya tentang cowok yang suka ghosting, mungkin itu adalah cowok yang belum serius dengan kalian, ataupun belum sepenuhnya hatinya untuk kalian. Walaupun ya cuma tertarik, tapi ya belum tentu pasti dengan kalian. Pendapat saya juga ini, kalau cowok ada yang suka ghosting, mungkinan dia juga pilih-pilih. Sama ya, cewek juga begitu kan, ya pilih-pilih. Mungkin yang gebetannya atau yang deket dengan dia nggak cuma dia doang, nggak cuma kalian doang, ada yang lain juga. Jadi pendapat saya, kalau ketika ada orang yang ghosting kalian ya jangan terlalu berharap terlalu tinggi, karena kekecewaan yang paling besar itu adalah ketika kalian memiliki harapan yang tinggi. Iya nggak? Jadi ketika kalian menemukan cowok yang suka ghosting, ya udahlah, jalani apa adanya. Kalau kalian memang punya waktu ya ladeni, kalau nggak punya ya nggak usah diladeni. Simple but sure. Bener gak sih? Simple but sure. Sok-sok bahasa Inggris, maaf ya kalau lidah saya kayaknya kan nggak bisa bahasa Inggris, tapi sok ngomong Inggris gitu. Nah, jadi begitu. Oke. Nah, lanjut. Karin Loren. Pendapat Keke tentang cowoknya yang sibuk main game mulu sampai-sampai nggak ada waktu buat ceweknya. Terima kasih. Cowok yang suka sibuk nge-game hingga lupa sama ceweknya, goblok. Mohon maaf ya, ya apa ya, menurut saya game itu boleh sih kalian tekuni kalau kalian memang menjadi pengen pemain e-sport atau pro player gamers ya. Tetapi juga kehidupan nyata kalian ya juga harus diperhatikan. Apalagi kalau kalian main game itu hanya cuma sekedar hobi ataupun iseng-iseng aja ngisiin waktu kalian. Dan kalian mencuekkan pacar kalian yang nanti kemungkinan persentasenya bisa diajak untuk hidup bersama nantinya. Ya sendiri juga seneng nge-game, tapi kalau dipikir-pikir misalnya ya, kalau ada orang yang penting yang ingin menghubungi kita seperti misalnya keluarga kita, pacar, gebetan, ataupun yang lainnya, orang-orang yang penting bagi kehidupan kita, itu pasti saya selalu utamakan. Saya tinggalkan gamenya dan mulai meluangkan waktu untuk mereka. Game itu ya pasti melakukan waktunya kosong. Ketika ya pacarmu sudah nggak butuh kamu lagi, nggak butuh bukan nggak butuh ya, artinya sudah senggang, misalnya si cewek udah tidur atau si cewek ada kerjaan gitu ya, kalian cowok barulah main game. Karena dipikir-pikir lagi, cewek itu kan calon pendampingmu yang kalau kamu nggak perhatikan ya siapa yang akan mendampingi hidupmu nanti? Gamemu ya. Kalau kalian pengen mau jadi pro player ya mau aja ditekuni, tapi ya komunikasikan kepada pacar kalian dan dibagu apa? Bego kali. Bego juga nggak nyambung. Ya artinya dibagi dengan cewek kalian begitu. Jadi untuk kondisi seperti ini menurut saya ya jangan terlalu lebih dominan ke game daripada cewek kalian. Kalau misalnya dia lebih dominan ke gamenya, menurut saya sih kayaknya kalian kurang dianggap penting deh. Gitu. Atau yang nggak tahu juga ya, ada juga ceweknya yang pengertian memberikan cowoknya main game, tapi ya nggak terus-terusan juga sih. Siapa sih yang mau ngerti terus kalau misalnya diduakan dengan game terus? Saya rasa sih cewek juga nggak mau ya. Jadi kembali ke cowok, kalau misalnya ada yang cowok yang dengar ini ya kembali bagi waktu kalian untuk cewek kalian. Dan sedangkan cewek yang mendengarkan ini ya kembali lagi kalian, apakah kalian pengen 24 jam waktunya cowok kalian itu untuk kalian, itu juga salah. Tetapi kasihlah dia untuk membuat waktunya dia atau meluangkan waktunya untuk hobinya begitu loh. Untukmu juga ada, untuk cowokmu juga ada. Nah itu saling mengerti aja. Oke. Udah kayak pujangga cinta aja ya saya nih ya. Padahal ya nggak selamanya mulus juga ya kisahnya. Arbanga Feriadi. Beli Keke tentang cewek yang ngomongnya suka sama yang sederhana aja tapi nyarinya yang royal. Apa pendapatnya Beli? Cewek ngomongnya suka yang sederhana, tapi kalau dikasih yang royal lebih mau lagi. Sebenarnya cewek itu ya tergantung lagi ya karakternya masing-masing. Ada yang sudah dari orok atau dari bawaannya yang pengen ya nggak ada duit, nggak sayang. Atau ada juga yang ya mari kita sama-sama berusaha membangun, saling berbagi. Ada juga yang seperti itu. Tergantung kalian cowok dapatnya yang mana. Nah tapi kalau dalam kondisi seperti ini, pendapat saya kalau ada yang cewek seperti itu ya wajar-wajar juga sih, terserah dia bagaimana. Kita sebagai cowok juga jangan terlalu pasrah ya ketika ceweknya hanya bilang suka yang sederhana saja, ya udah kita menerima begitu loh ya.
Jadi kita boleh hidup malas-malasan, boleh nggak bertanggung jawab gitu kepada anak orang, ya nggak gitu juga ya maksud saya ya. Tapi juga cewek juga salah kalau dia terlalu memperhatikan uang ataupun pemberian langsung apa aja yang diberi, itu juga menurut saya juga kurang tepat. Jadi pendapat saya ketika ada cewek yang bilang suka yang sederhana tapi miliknya yang royal, ya agak-agak munafik juga ya. Tetapi ya mungkin nggak tahu juga kondisi mereka seperti apa. Bagi para cewek yang juga memang memiliki prinsip yang seperti itu, ya tolong komitmen lah. Kalau memang suka yang sederhana, jangan sampai lihat ya ada yang royal terus yang sederhana ditinggalin. Ya gimana omongannya kemarin begitu ya kan. Kemarin bilangnya tahu tempe aja cukup, tapi giliran dikasih ayam ya yang tahu tempe dibuang gitu ya kan. Ya begitu. Kasihan. Oke. Nah, mari kita lanjut ya. Dari Riza Safita. Halo Riza. Gimana pendapat Beli Keke tentang cewek yang ngungkapin perasaannya duluan ke cowok? Terus menurut Beli Keke, cowok kalau lagi naksir sama cewek tuh gimana ciri-cirinya? Terutama cowok cuek. Semoga dijawab. Nah, yang pertama ya tentang pendapat saya tentang yang cewek nembak yang cowok, itu menurut saya sih nggak apa-apa ya. Karena di zaman sekarang itu udah berubah ya. Kadang cowok itu ya nggak selamanya bisa mengungkapkan perasaannya tanpa mengetahui cewek itu benar-benar suka apa enggak gitu loh. Nah, sekarang juga zamannya kan juga udah berubah ya. Kalau misalnya dulu tuh cowok yang bekerja, cewek ngurus rumah tangga. Tapi kenyataannya sekarang cewek juga ngurus rumah tangga, kadang juga ikut bekerja, kan seperti itu, menopang atau membahu dalam membangun ekonomi dalam keluarga. Nah, dalam kisah percintaan juga begitu sekarang. Kalau misalnya memang sih kadang terlihat seperti ceweknya agresif ya, tetapi menurut saya sih nggak apa-apa asal ya dalam batas etikanya aja gitu loh. Maksudnya dalam etika apa ya? Sekarang kamu cewek nembak cowok ini, besok kamu nembak cowok ini, ya kan itu kayak ya apa ya, kayak ya kacang. Ya kayak kacang jadinya di mana-mana. Memang kacang di mana-mana. Nggak nyambung kali kan. Tapi kadang biasanya kalau memang cowok itu suka sama kalian dan tahu kalian masih sendiri dan kalian pun juga meresponnya dengan bagus, itu biasanya nggak nunggu kalian cewek yang harus nembak. Biasanya cowok juga udah mulai nembak. Kalau dia nggak nembak-nembak, berarti ya mungkin dia masih ragu. Begitu ya. Karena logikanya kan memang kadang cowok nggak apa-apa bisa nembak. Artinya ya cowok yang memang tugasnya dalam mengutarakan cinta biasanya. Tetapi kalaupun kalian punya perasaan yang terpendam, nggak apa-apa ungkapkan. Tapi ya sesuaikan aja batasnya. Hanya karena kalian cinta ya bukan berarti si cowok juga bisa semena-mena sama kalian, begitu kan. Nah, seperti yang saya katakan tadi, kalau memang cowoknya tertarik dengan kalian, nggak harus nunggu kalian yang nembak. Biasanya cowok udah langsung nembak sih pastinya. Iya kan, nggak mungkin kan cewek yang dia sayangi ataupun dia sukai cepat diambil sama orang lain, iya kan. Kecuali mungkin ada situasi kondisi yang mungkin dia ragu sama kamu karena apa gitu. Mungkin ya kalian boleh mengutarakan perasaan kalian agar dia lebih yakin untuk bisa memiliki kalian, begitu. Ciri-ciri cowok yang cuek itu suka ya gampang aja sih. Dia itu cuma bisanya cuek ke kalian, tapi ke yang lainnya nggak cuek. Gitu sih menurut saya, karena ya mungkin dia malu atau pengen kalian itu makin ngejar dia seperti itu. Ataupun pengen makin mendekati dia, begitu. Mungkin. Ada mungkinnya, tapi saya rasa sih begitu. Ya, semoga berhasil ya kamu mendekati cewek-ceweknya. Siapa tadi itu? Riza. Kasihan dah ya. Nah, selanjutnya dari Marcel Bali. Boleh nggak cemburu atau marah kalau calon gebetanku pakai foto profil sama cowok lain? Kalau